Perkenalkan, nama saya Putu Maidaryani, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah cara masuk dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, dan peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Materi pertama yang kita bahas adalah cara masuk dan penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Dan di sini ada dua peran, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang pertama ada teori Brahmana. Para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Teori yang kedua ada teori kesatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah perperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat tahun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Dan yang ketiga ada teori Waisya. Para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha adalah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Dan yang keempat, ada teori arus balik. Perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya terdengar sampai ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Dan teori yang terakhir atau teori yang kelima yaitu ada teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Dan materi yang ketiga yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada bidang agama, yang kedua ada bidang politik dan pemerintahan, yang ketiga ada bidang arsitektur, dan yang keempat ada bidang bahasa dan aksara, yang kelima ada bidang sastra. Di bidang agama itu, semula masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, karena masuknya ajaran Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta, kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat Nusantara tempo dulu kemudian melebur dan berakulturasi dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Kemudian, baru dalam hal beragama yang berasal dari akulturasi ini contohnya adalah upacara pemujaan, tata krama tertentu, dan bentuk tempat peribatan. Kemudian bidang politik dan pemerintahan, sistem politik dan pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal yang berupa raja. Karena pengaruh inilah beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Tarumanagara, dan Kutai bisa muncul di Nusantara. Kemudian ada bidang arsitektur. Tradisi megalitikum peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa punden berunda juga diyakini telah berakulturasi dengan ilmu arsitektur yang berasal dari India karena terdapat perpaduan dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara
Contohnya, bisa dilihat dari arsitektur Candi Borobudur yang berbentuk limas dan berunda-unda. Dan bidang bahasa dan aksara, huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang ada dalam sejumlah prasasti kerajaan-kerajaan Nusantara menunjukkan bahwa pengaruh budaya India di Indonesia juga bersinggungan dengan aspek bahasa dan aksara, yaitu yang terakhir bidang sastra. Dalam bidang ini, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenal Indonesia seperti kitab Ramayana dan Mahabharata yang telah memperkarya kasana epos dalam pewayangan Indonesia. Adanya kedua kitab itu juga memacu beberapa bujangga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Darmaja dan Kerajaan Kediri yang menyusun kitab Semaradahana, Empu Sedah dan Empu Panuluh, dan Kerajaan Kediri yang menelurkan karya Kitab Bharatayuda, Empu Tanakung yang membuat Kitab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya Kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Kresnayanya, Empu Penuluh yang penulis kitab Gatot Kacasraya, Empu Tantular yang membuat kitab Sotasoma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama. Kini ada peninggalan sejarah, yaitu candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi baik yang bercorak Hindu atau Buddha, candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal, Candi Gendong Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Pelaosan.